Jemaat yang diberkati Tuhan, memperingati peristiwa kematian Yesus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Bacaan firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 27, ayat 32, berakhir ayatnya yang ke-61. Mendahului pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Ya Kristus, kami harus terus dibaharui oleh firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami untuk mengerti dan memaknai firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur
lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Terpujilah Kristus. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Bapak Ibu dan anak-anakku. Shalom. Hari ini merupakan puncak penderitaan Kristus yang di dalamnya kematian Yesus. Hari ini juga kita ada dalam tema besar kita. Jalan salibnya membuat manusia hidup bermartabat. Dan subtema dalam perayaan Jumat Agung, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah kalimat yang pernah Yesus ucapkan ketika dia ada di tiang kayu salib. Secara manusia, ia merasa bahwa ia sudah ditinggalkan. Tetapi satu hal yang kita harus tahu bahwa dia tetap taat kepada Sang Bapa di sorga. Dia hanyalah anak, dan sebagai anak, dia menunjukkan ketaatan kepada Sang Bapa. Seringkali kita pun merasa bahwa kita sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Ketika persoalan, masalah, dan beban kehidupan itu menghimpit perjalanan pribadi kita, keluarga rumah tangga kita, baik itu terhadap pekerjaan kita, pendidikan anak-anak kita, keutuhan bahtera rumah tangga kita, bahkan dalam setiap pekerjaan, usaha, dan pengabdian kita.
Ketika masalah itu datang silih berganti, kita merasa Tuhan sudah meninggalkan saya. Kenapa ini harus terjadi? Bahkan mungkin kita sudah berdoa dan berdoa, sudah mencari berbagai alternatif pengobatan dari sisi medis. Tapi belum ada tanda-tanda kesembuhan, seringkali kita mulai tawar hati. Tuhan, kenapa yang lain bisa cepat dijawab Tuhan? Tetapi saya belum juga dijawab oleh Tuhan. Kenapa penderitaan yang datang itu silih berganti? Padahal saya sudah membangun komitmen untuk serahkan hidup ini seutuhnya untuk Tuhan. Apalagi yang kurang dalam diri saya. Hidup saya, keluarga saya sudah berikan untuk Tuhan. Apa yang Tuhan titip bagi saya sudah berikan bagi Tuhan. Lewat sesama. Tapi kenapa itu selalu datang? Godaan, tantangan, beban hidup itu datang menghampiri saya. Sebagai manusia kita merasa bahwa kita sudah tidak sanggup. Bahkan terkadang kita mulai tawar hati. Kita mulai jauh daripada Tuhan. Kita mulai proses terhadap rencana Tuhan. Protes terhadap rencana Tuhan. Padahal sesungguhnya Tuhan sementara mau memproses kita dengan cara-cara Tuhan. Jika kita sudah melewati itu, Tuhan punya rencana agar kita dipakai Tuhan untuk menceritakan karya kebaikan Tuhan bagi orang lain. Kita mau dipakai Tuhan untuk menceritakan keagungan Tuhan bagi orang lain, bahwa di saat kita terpuruk, jawaban Allah terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun itu melewati sebuah pergumulan yang sangat berat. Hari ini kita harus belajar bahwa tantangan, pergumulan, persoalan yang terjadi, Tuhan punya maksud bagi kita. Walaupun saat ini kita katakan bahwa tapi sampai kapan? Sampai kapan saya harus berlutut? Sampai kapan saya harus meratapi kehidupan saya, Tuhan? Itu jawaban Tuhan. Kalau Tuhan mau memakai kita untuk menjadi saksi kebaikan Tuhan, kita hanya menunjukkan satu, taat kepada Sang Bapa. Dia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati jalan Via Dolorosa. Dia akan menguatkan kita untuk terus berlutut di Getsemani, di bilik kamar kita masing-masing. Untuk kita kuat berdiri, untuk kita terus berkarya, untuk kita terus melayani. Karena di atas setiap beban hidup kita, ada kasih-Nya yang terus menguatkan kita. Hari ini pula, kita lihat pergumulan yang Yesus hadapi. Yesus harus ditinggalkan oleh para murid-Nya. Petrus dan rekan-rekannya harus meninggalkan Yesus. Yudas telah menjual Yesus. Dan Yesus harus ada pada sebuah pengadilan dan harus menjalani proses penyalipan. Apa yang terjadi? Orang-orang yang saat itu ada bersama dengan dia meninggalkan dia. Bahkan seringkali kita ada pada posisi seperti itu. Di saat kita kuat, di saat kita sukses, di saat kita masih ada yang lain. Banyak orang yang ada bersama dengan kita. Ketika kita berdaya, mungkin kita merasa bahwa dunia ini hampa. Banyak orang yang tidak peduli dengan kita. Yesus pun pernah menjalani suasana seperti itu. Di manakah Petrus yang katakan bahwa Yesus, saya akan mati demi kau. Tidak ada orang yang akan menghalangi kematian kau. Tapi proses itu Yesus pernah alami. Dan bersyukurlah ketika kita harus menjalani Via Dolorosa dalam kehidupan kita. Bersyukurlah bahwa kita masih diizinkan Tuhan untuk menjalani Getsemani dalam bilik kehidupan keluarga kita, di sudut kamar kita, di tempat pekerjaan kita. Karena Tuhan mau memakai kita untuk menjadi saksinya. Kalau kita lihat dalam bacaan firman Tuhan, ada sebuah narasi cerita dari Yesus disalibkan sampai
Yesus dikubur. Kita melihat bahwa Yesus harus memikul salibnya. Dia sudah menerima cercaan. Dia sudah dicambuk. Dan dia harus disuruh memikul salibnya menuju ke Bukit Golgota. Seringkali kita pun demikian. Sudah tidak sanggup, sudah tidak kuat karena persoalan dan pergumulan. Tapi di satu sisi kita harus menjalani tugas pengabdian yang Allah taruh di atas pundak kita. Kita sudah tidak sanggup dengan pergumulan rumah tangga kita, tapi amanat pengutusan pelayanan harus kita jalani. Apakah kita akan protes kepada Tuhan? Apakah kita akan marah kepada Tuhan? Tidak. Yesus pun menjalani semua itu. Dia harus memikul salibnya. Dan di atas salib itu dia masih terus menerima cercaan. Dia harus terus dicambuk. Seringkali kita pun demikian. Dan kalau kita menjalani semua itu, jangan protes terhadap Tuhan. Tapi jalanilah proses-proses Tuhan. Kalau mau mendapatkan mujizat daripada Tuhan, kita harus menjalani proses Tuhan. Dan proses Tuhan itu kadang sakit. Proses Tuhan itu kadang membuat kita meneteskan air mata. Tapi satu yang harus kita bangun, bahwa badai itu pasti berlalu. Persoalan itu ada waktunya ketika kita akan melewati. Kalau kita cuma protes, kita tidak mengambil hikmah dari setiap persoalan yang kita hadapi. Mungkin kita bisa melewati, tetapi kita tidak belajar diproses dengan cara Tuhan. Kita bisa melewati sebuah danau yang begitu goncangan ombak yang besar. Kita bisa tiba di seberang, tapi kita tidak bisa melewati badai-badai itu. Mungkin tiba, tetapi tidak belajar melewati semua itu. Yesus pun pernah menghadapi semua itu. Tetapi ketaatan kepada Bapaknya yang di sorga, dia pertaruhkan hanya untuk manusia yang berdosa. Di saat kita harus bergumul di setiap pergumulan kita, satu hal yang harus kita ingat, kita menunjukkan ketaatan kepada Bapa di sorga. Tetapi kita menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita akan menjadi contoh dan teladan bagi generasi yang lahir dalam keluarga rumah tangga kita. Kalau kita hanya melewati semua itu dan protes marah terhadap sesama, kita tidak akan belajar dari persoalan yang terjadi. Anak-anak kita mau belajar apa dari semua pergumulan hidup kita? Kalau Yesus bisa protes kepada Bapaknya, dia bisa menggagalkan rencana Bapaknya di sorga sejak Getsemani. Tetapi terakhir dia bilang dalam doa, Tuhan, jangan kehendak saya, tetapi kehendak Bapa yang terjadi bagi saya. Jalanilah setiap proses Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat bahwa Yesus bisa menjalani semua itu. Itu karena dia diberikan kekuatan oleh Bapaknya yang di sorga. Kekuatan itu dia terima sejak ada di Getsemani. Bahkan ketika tiba di kayu salib pun. Satu hal yang kita belajar juga dari Yesus. Dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kadang-kadang kalau kita mau ucap kalimat ini susah. Kita mau ucap, dia itu sudah tahu kok. Dia bukan anak kecil lagi. Dia tahu sebenarnya, tapi dia sengaja buat saya hati sakit. Dia sudah tahu janji yang sudah saya ucapkan. Dia juga ucapkan janji itu di hadapan Tuhan. Tapi kenapa dia buat saya seperti ini? Dia tahu, tapi dia sengaja. Kadang-kadang kita hanya menyampaikan seperti itu. Tetapi pernahkah kita katakan, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalimat ini sesungguhnya Yesus mau melepaskan pengampunan kepada semua yang ada pada saat itu. Olok-olokan cercaan, bahkan penghinaan kepada Yesus. Yesus mau melepaskan pengampunan kepada mereka.
Yesus mau agar kematiannya itu berakhir dengan sebuah sukacita dan kemuliaan Allah terjadi baginya. Apa yang terjadi? Yesus menunjukkan keteladanan. Dia meminta pengampunan. Seringkali kita sulit melepaskan pengampunan bagi orang lain. Dalam setiap ibadah-ibadah, doa Bapa Kami itu seringkali diucapkan. Tapi mungkin doa Bapa Kami itu sebatas slogan doa yang Yesus ajarkan kepada murid-murid, kepada saya juga, dan biasa ucapkan. Tapi pernahkah kita merasa bahwa Tuhan, ampuni saya, karena saya juga akan mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Seringkali kata itu, kita hanya minta Tuhan melepaskan pengampunan. Padahal sesungguhnya kita sudah janji bagi Tuhan bahwa saya akan melepaskan juga pengampunan kepada orang yang bersalah kepada saya. Kadang mau melepaskan pengampunan, kita hanya katakan, tapi sakit sekali. Dia mempermalukan saya di depan banyak orang. Dia mengkhianati ketulusan saya. Dia tidak menghargai semua yang sudah saya berikan. Kalahkan semua itu. Kalahkan semua itu dengan kasih Tuhan. Kadang-kadang kita hanya melihat apa yang dia perbuat. Tapi kita tidak pernah melihat kasih yang Allah berikan bagi kita. Bahwa di saat kita hati sakit, di saat kita menangis, Tuhan masih memberikan kekuatan bagi kita untuk bekerja. Di saat mungkin kita tidak diberikan nafkah, di saat mungkin kita diperlakukan tidak adil, tapi Tuhan masih memberikan keutuhan rumah tangga untuk saling menguatkan menghadapi badai itu. Kita hanya melihat persoalan yang terjadi tanpa melihat hal-hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita hanya lihat tertuju pada masalah itu. Tetapi kita tidak melihat kebaikan Tuhan di balik semua masalah itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku. Kalau sampai saat ini kita bergumul, jawaban persoalan kita, pergumulan kita belum dijawab oleh Tuhan. Syukuri itu. Karena masih ada orang-orang yang Tuhan kirim bagi kita untuk menguatkan kita. Masih ada sahabat-sahabat kita yang tidak memiliki hubungan darah. Tetapi mereka masih kasih pundak untuk kita menaruh bahu kita. Kita meneteskan air mata kita. Syukuri itu. Jangan selalu kita menuntut kapan dia berubah, kapan dia bertobat. Jangan tuntut itu. Lakukanlah bahagian kita. Dan biar Tuhan yang melakukan bahagian Tuhan. Yesus sudah lakukan semua itu. Dia hanya mau taat kepada Bapaknya. Bahagian dia yaitu menunjukkan keteladanan kepada manusia yang berdosa. Dan bahagian Bapaknya biar dia yang melakukan. Kita kadang mau mengambil hak Tuhan. Kita tidak mau diproses dengan persoalan dan pergumulan. Banyak kali kita marah, kita mempersalahkan orang lain. Tetapi syukuri itu karena di saat persoalan dan pergumulan terjadi, kekuatan iman kita semakin dibentuk oleh Tuhan. Bagaimana kita mau melewati itu? Bagaimana Tuhan mempersiapkan kita untuk mendampingi orang lain kalau tidak melewati Via Dolorosa, kalau tidak melewati Getsemani? Kita mau katakan bagi orang, bagaimana? Karena kita sendiri tidak pernah mau diproses Tuhan. Kita hanya mau protes Tuhan ketika badai itu datang. Bagaimana kita mau katakan untuk orang bahwa Tuhan itu Maha Kasih, kalau kita itu tidak melihat kebaikan Tuhan di balik persoalan dan pergumulan yang terjadi. Kita tidak pernah melihat orang-orang yang Tuhan kirim mungkin bukan saudara kita. Tetapi dia menempatkan Tuhan pakai dia sebagai saudara untuk merangkul kita dan katakan, kuat, sabar, Tuhan pasti menguatkan kamu. Kita tidak melihat itu. Kita sudah hanya terfokus pada persoalan penyakit beban hidup yang kita hadapi. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amsal 24 ayat 10 katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Artinya bahwa masalah itu akan datang.
Persoalan itu akan datang, tapi ingat jangan pasrah pada keadaan. Bangkit dan melihat bahwa Allah akan menguatkan kita. Allah akan kirim orang-orang yang akan mendampingi kita, memberikan senyum bagi kita, merangkul kita untuk menguatkan kita, melangkah ke depan melihat karya dan kebaikan Tuhan. Jangan fokus terhadap masalah kita, tapi fokuslah kepada Tuhan yang mengizinkan setiap peristiwa iman itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah melewati semua itu, maka Jumat Agung ini memberikan sebuah pemahaman iman bagi kita. Bahwa Allah itu sangat mengasihi dan mencintai kita. Kita lihat, pada saat semua itu lari, semua itu meninggalkan Yesus. Ada perempuan-perempuan yang lemah, perempuan-perempuan yang setia mendampingi. Tidak ada orang yang berpihak lagi kepada Yesus, tetapi satu dia katakan, Bapaknya tetap ada bersama dengan dia. Maria Magdalena, Maria, Ibu Yakobus, Yusuf, dan Ibu Zebedeus itu ada bersama dengan Yesus. Kalau Yesus mau bilang apa? Perempuan-perempuan ini kamu bikin apa dengan saya? Tidak ada kekuatan kamu. Tetapi apa? Yesus tahu bahwa ada orang-orang yang Tuhan kirim. Walaupun pada saat itu, kalau kita lihat pada perbandingan Injil-Injil yang lain, mereka hanya bisa menangis. Karena mereka melihat guru mereka, Yesus yang adalah Tuhan mereka itu sudah harus ada pada proses penyalipan. Lihatlah bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Mungkin saat ini kita bergumul dengan semua persoalan yang kita hadapi. Kita jauh dari orang-orang terkasih karena kita harus menjalani setiap pengutusan, tanggung jawab yang Allah kirim bagi kita. Tetapi percaya bahwa Allah yang mengutus, dia pun sanggup menyertai dan menuntun perjalanan orang-orang terkasih kita. Kita belajar juga bahwa ketika Yesus harus dikuburkan, siapa yang berani ambil? Belajar dari Yusuf Arimatea. Dia sudah menjadi murid Yesus. Dan apa yang dia punya, dia memberikan kepada Yesus. Yesus yang tersalib itu, dia mau minta dari Pilatus agar dia bisa menguburkan Yesus. Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Apa yang kita berikan kepada sesama kita? Jangan kita pikir uang yang kita berikan, tetapi hati yang mau menerima dan mendoakan mereka itu jauh lebih berharga. Kadang-kadang kita hanya bisa melihat, oh ini yang saya kasih, saya berikan ini tidak berarti. Senyuman saja sangat berarti Bapak Ibu. Tangan untuk merangkul itu juga sangat berarti ketika kita memberikan kekuatan dan penguatan bagi orang lain. Syukuri semua bahwa Yesus telah menjalani semua itu. Dan jika hari ini kita tiba pada peristiwa Jumat Agung, Allah mau mengingatkan kita bahwa anaknya pun pernah menjalani semua itu. Dalam diri Yesus, dia anak Allah, tapi juga dia anak manusia karena dia dilahirkan oleh Maria. Dia dikandung oleh Maria. Kita pun demikian. Allah menciptakan kita, tetapi Allah juga mengaruniakan kepada kita kekuatan dan roh-Nya agar kita kuat menghadapi setiap pergumulan dan persoalan hidup. Syukuri semua itu. Jika sampai saat ini Getsemani dan Via Dolorosa masih terus kita jalani, kuatlah bersama dengan Tuhan. Badai pasti berlalu. Percaya bahwa kita sementara dipakai Tuhan untuk menceritakan karya dan kebaikan Tuhan bagi orang lain. Amin.